Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands on lab 7. Di situ sini akan menjelaskan hasil dari tahap 1 sampai tahap 7 di sini. Lebih tepatnya menjelaskan beberapa beberapa dari tahap-tahap yang dikerjakan minggu ini. Itu di sini kita masuk ke langsung tahap yang pertama aja. Jadi di sini kita disuruh buka Google Colab, mengimport analisis data menggunakan Pandas, Seaborn, dan Matplotlib dan Plotly. Kalau Pandas itu lebih ke untuk manipulasi datanya, Seaborn ini untuk Seaborn dan Matplotlib ini untuk visualisasinya, dan kalau Plotly ini untuk visualisasi interaktifnya. Dan terus kita akan mengunggah data telco customer churn. Jadi pengenalan sedikit ya mengenai data customer churn ini. Data set ini itu berisi tentang data-data pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi dengan tujuan utama yaitu untuk menganalisis telekomunikasi dengan tujuan untuk menganalisis kayak faktor-faktor penyebab si pelanggannya itu tuh kenapa sih dia berhenti berlangganan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di dalamnya ada beberapa yang penting ya, seperti yang disuruhnya ini, yaitu ada tenure, monthly change, total change, kontrak, dan charge. Jadi kayak kalau tenure itu lama berlanggannya si pelanggannya, monthly change itu biaya bulanan, total change itu total biaya selama berlangganannya, kalau kontrak itu jenis kontraknya kayak misal dia sebulan, 2 bulan, atau setahun, dan lain-lain. Dan kalau churn ini status dia berhentinya itu status berhenti berlangganannya itu ya atau tidak. Oke, kita lanjut aja ke tahap yang pertama. Ini sudah sesuai ya, kalian bisa lihat saya ada import Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan lain-lain. Terus dan di sini dia menampilkan 5 baris pertama dalam datanya. Terus di sini ada untuk membaca si datasetnya, meriksa setiap tipe, periksa nilai kosongnya ada atau enggak menggunakan df is null dan sum. Terus catatan yang pentingnya, terus dan tampilan isi dari variabel pentingnya dan statistiknya. Dan ini hasilnya ada customer ID, gender, senior citizen, partner, dan lain-lain. Nah ini untuk kalian bisa lihat ada 7.043 pelanggan dan 21 kolom atau fitur yang dimiliki pada datanya. Ini untuk 5 baris dari variabel yang ketiga tadi, ada monthly, total charge, dan lain-lain. Dan kita lanjut yang kita lanjut yang ketiga ya. Jadi lanjut yang ketiga atau yang kedua, yaitu pembersih dan penyiapan data. Jadi tujuannya untuk memastikan data dalam kondisi yang bersih, lengkap, siap divisualisasi. Identifikasi nilai kosong, pastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai, hapus baris duplikat, ubah nilai kategori agar seragam, dan lain-lain. Jadi tahap kedua itu kita akan melakukan sebuah pembersihan ya, seperti atau data yang cleaning. Tujuannya itu untuk memastikan dataset dalam kondisi siap untuk divisualisasi tanpa ada kesalahan data atau missing value. Langkah yang pertama di sini kalian bisa lihat, yaitu mengindikasi apakah nilai kosong dalam dataset itu menggunakan sebuah fungsi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan def is null dan sum. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa kosong. Jadi ya menunjukkan bahwa total column change-nya di sini kosong. Tapi dia memiliki beberapa sebab kenapa dia kosong, karena dia itu memiliki kayak spasi yang kosong, jadi dia dihitungnya kosong. Jadi untuk memperbaikinya kita akan menggunakan nilai kosongnya itu menggunakan none. Ya, menggunakan none, terus lalu mengubah tipe data kolom total change-nya menjadi numerik menggunakan fungsi toNumeric. Terus nilai nine kemudian kita isi menggunakan median ya dari kolom tersebut agar distribusi dari datanya itu tetap seimbang. Selanjutnya kita juga akan menghapus duplikat ya, kalian bisa lihat hapus duplikat agar tidak ada entry ganda yang seperti disuruhnya sebelumnya.
yang bisa mempengaruhi dari hasil dari analisis datanya. Dan langkah yang terakhir yaitu yang bagian yes dan no menjadi angka 1 dan 0. Dan seperti ini hasilnya. Ini cuma nilai kosongnya 0 dari 21 fitur. Tipe data ini dibersihin. Dan ini kalian bisa lihat 0 dan 1 di bagian ini. Tadi di sini dia tuh yes dan no. Jadi dia ini yes, no, 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 no. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu visualisasi univariate. Jadi pada tahap 3 ini tuh kita tuh memfokuskan menganalisis karakteristik masing-masing variabel secara terpisah atau univariate. Jadi langkah yang pertama adalah membuat sebuah histogram atau distribusi data numerik. Seperti kayak langsung aja ya, langsung pada di sini yaitu monthly change, ada tenure, ada histogram. Ada total change. Jadi terlihat bahwa kayak sebagian besar tuh pelanggan memiliki biaya bulanannya itu di bawah dari 80. Kalian bisa lihat di bawah dari $80, distribusinya juga miring ke kanan. Kalian bisa lihat miring ke kanan. Terus yang artinya itu ada sedikit pelanggan dengan biaya yang tinggi itu, namun jumlah jauh lebih kecil. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kayak mayoritas itu pelanggan itu berasal dari segmen yang menengah ke bawah. Kemudian kita juga menggunakan yaitu di sini saya menggunakan ini interpretasinya ya dari histogram. Jadi sebagian besar pelanggan memiliki tenur di bawah 20 bulan, terus menunjukkan bahwa banyak pelanggan, terus tadi ya mayoritas biaya bulanan berada di bawah 80 US dollar. Total change-nya itu mengikuti pola tenur karena dihitung dari lama berlangganan kali biaya bulanannya. Selanjutnya Blastplot. Iya kan Blastplot. Jadi dalam Blastplot ini tuh untuk untuk mendeteksi adanya outlier dari si monthly change dan total change. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa adanya 110 dolar. Namun ini masih wajar karena banyak pelanggan yang lama itu tuh atau pelanggan yang layanannya itu premium memang kayak dia itu mau membayarnya lebih besar gitu. Selanjutnya kita akan ini ada interpretasinya. Terdapat beberapa outlier pada monthly change yaitu pelanggan dengan biaya di atas $110 dan total change juga memiliki nilai ekstrim pada pelanggan lama dengan total pembayaran yang tinggi. Namun outlier ini masih logis karena mungkin berasal dari pelanggan premium atau lama yang berlangganan. Terus selanjutnya ada count plot. Di sini ada jadi tadi bisa bilang apa ya? Oh ya, selanjutnya kita akan melakukan di jenis yang count-plot bar atau distribusi data kategorikal. Jadi untuk variabel kategorikal ini seperti kayak ada churn dan kontrak. Di hasil visualisasinya menunjukkan bahwa pelanggan ini yang tidak churn jauh lebih banyak dibandingkan yang churn, menandakan ketidakseimbangan data. Selain itu, sebagian besar pelanggan juga memiliki kontrak bulanan dibanding kontrak 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi dari visualisasi ini kita mendapatkan gambaran awal tentang pola dari distribusi data dan kemungkinan faktor yang mengaruhi dari churn-nya. Jadi interpretasinya distribusi churn tidak seimbang. Jadi pelanggan yang tidak churn atau nol jatuh lebih banyak dibandingkan yang churn 1. Dan sebagian besar sebagian besar tuh pelanggan memiliki kontrak bulanan month to month atau 1 bulan 2 bulan itu, sedangkan kontrak tahunan itu jauh lebih sedikit. Kalian bisa lihat month to month-nya segini, on one years-nya cuma segini, 2 years-nya segini. Lebih banyak dari 2 years dibanding 1 years. Terus hal ini tuh bisa mengindikasikan bahwa pelanggan kontrak bulanan itu cenderung lebih fleksibel dan berpotensi churn-nya lebih tinggi gitu.
Dan kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu visualisasi bivariate gitu. Hubungan dua bivariable. Kita lihat langsung hasilnya. Jadi tahap keempat ini tuh berfokus pada hubungan antara dua variabel sekaligus atau analisme Skateboard, Blockpost, dan bar chart. Oke. Dari tahap keempat ini berfokus pada hubungan antara dua variabel sekaligus atau analisis bivariabel. Jadi kita mulai dengan membuat scatter plot, tenure versus monthly change berdasarkan churn. Jadi dengan penawaran berdasarkan status churn tadi dari grafik ini kita terlihat bahwa pelanggan dengan tenure yang rendah, ya tenure yang rendah itu atau baru bergabung lebih cenderung churn, terutama pada biaya bulanan tinggi. Jadi artinya pelanggan yang baru tuh merasa kayak baru tuh lebih merasa biayanya itu terlalu mahal, cenderung berhenti lebih cepat. Jadi selanjutnya juga kayak misalnya di sini ada operasinya titik dengan churn 1, ya titik dengan churn 1 di sini itu warnanya berbeda, cenderung berada pada tenure yang rendah. Jadi pelanggan lama atau tenure yang tinggi lebih jarang churn. Jadi terlihat bahwa pelanggan dengan biaya bulanan yang tinggi dan masa berlangganan pendek lebih rentan churn. Ini ada Blogspot Monthly. Jadi untuk membandingkan monthly change berdasarkan jenis kontraknya. Jadi pelanggan kontrak bulan itu memiliki biaya yang lebih tinggi ya dibanding kontrak yang jangka panjang, biasanya kayak setahun atau 2 tahun. Seperti itu. Seperti yang sebelumnya saya bilang, yang di atasnya tadi. Terus selanjutnya yaitu membuat grouped bar chart. Jadi untuk melihat proporsi churn pada setiap, jadi hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan itu di sini dengan kontrak bulanan memiliki tingkat churn yang lebih tinggi, sedangkan dengan kontrak bulanan yang memiliki tingkatnya itu dia yang 1 tahun 2 tahun, jadi cenderung lebih lebih bertahan lama. Jadi hal itu membuat dugaan bahwa durasi kontrak berpengaruh langsung terhadap loyalitas dari si pelanggannya dengan internet ini. Jadi perangkat bulanan memiliki tingkat churn yang tinggi, jadi semakin panjang masa kontrak, semakin kecil kemungkinan pelanggan untuk berhenti. Dan pola ini memperkuat bahwa kontrak jangka panjang peningkatan loyalitas pelanggan. Dan langsung kita tahap yang kelima. Jadi tahap yang kelima ini kita akan melakukan pada hubungan antara dua variabel sekaligus atau apa ini? Jenis visualisasi Heatmap dan Pairplot, hubungan antar variabel numerik dan Pairplot. Di sini kalian bisa lihat Heatmap. Bisa ada Pairplot, jadi interpretasinya tenure dan total chance memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Jadi pelanggan lama tentu mengeluarkan total biaya yang lebih besar, dan monthly chance memiliki korelasi lebih lemah dengan tenure. Dan menunjukkan bahwa biaya bulanan itu tidak tergantung pada lama berlangganannya, dan si churn berkorelasi negatif ya dengan tenure, dan pelanggan lama yang cenderung tidak churn dan sedikit positif dengan monthly change. Biaya yang tinggi juga bisa mendorong si churn-nya. Dan di sini ada pair lot ya. Hubungan si multivariate dari tenure, change, dan churn. Jadi interpretasinya jadi kelompok dari si churn yang pertama, yaitu dia lebih terkorelasi pada tenure yang rendah dan total chance-nya lebih kecil. Dan churn 0 tidak berhenti umumnya berada di area tertentu, tenure tinggi dan total chance yang besar. Dan ini menunjukkan bahwa si pelanggan itu sudah lama berlangganan lebih loyal, sementara si pelanggan baru dengan biaya yang lebih tinggi cenderung churn. Seperti itu. Dan kita lanjut yang ke tahap 6, visualisasi interaktif. Ini 6, ada interaktif scatter plot, interaktif bar chart, vector histogram. Terus ini juga langsung ke tahap 7. Oke. Kita lihat ini ya hasilnya. Wah,
banyak sekali ya. Jadi tahap ke-6 itu menggunakan visualisasi interaktif dengan bantuan pustaka Plotly ya. Kami bisa lihat di sini. Visualisasi interaktifnya itu memudahkan kita dalam menjelaskan data secara dinamis dan mendalam. Jadi pertama kita akan membuat scatter plot. Jadi tenure versus monthly berdasarkan churn. Jadi tenure dan monthly itu dengan warna yang berbeda ya status churnnya dengan fitur hover. Jadi kita akan dapat melihat informasi detail tiap pelanggan seperti customer ID, jenis kontak, kontrak dan dan total change gitu. Yang bisa lihat ini. Dan dari grafik ini terlihat bahwa kayak pelanggan itu dengan tenure yang rendah ya, tenure yang rendah itu dan biaya yang tinggi itu memiliki kecenderungan churn yang lebih besar seperti itu. Jadi kalian bisa interpretasinya, jadi pelanggan dengan tenure yang rendah lebih banyak mengalami churn kayak warna merah. Mana yang merah-merah? Terlalu banyak ya, mungkin ada. Jadi pelanggan lama itu cenderung bertahan di warna hijau, warna biru. Kalian bisa lihat ini. Terus visualisasi interaktif membantu melihat detail pelanggan dengan hover nih, kalian bisa lihat. Terus selanjutnya kita ke interaktif bar chart. Kalian bisa lihat di sini kita membuat proposition berdasarkan jenis kontaknya. Jadi kontrak bulanan ya, month to month itu memiliki jumlah churn yang paling tinggi ya, kalian bisa lihat dibanding dengan 1 years dan 2 years. Jadi kontrak tahunan dan 2 tahun itu menunjukkan bahwa pelanggan lebih stabil. Kalian bisa lihat stabil dia berada di tengah dan interaktif memudahkan perbandingan jumlah turun antar kategorinya. Selanjutnya kita bikin fakta cek fitograf sebaran biaya bulanan jenis layanan internet. Jadi facilitated histogram itu digunain untuk kayak melihat sebaran monthly change dan berdasarkan jenis layanan internetnya. Jadi pelanggan dengan fiber optik itu lebih lebih memiliki biaya bulanannya itu lebih tinggi, sekaligus meningkatin tingkat churn-nya itu lebih besar dibandingkan pengguna pengguna DSL. Kalian bisa lihat. Jadi visualisasi interaktif seperti itu membantu kita itu kayak menganalisis, memahami pola-pola dengan cepat dan efektif. Dan selanjutnya ke yang 7. Jadi pada yang 7 ini, berdasarkan hasil eksplorasi data pada tahap sebelumnya, terlihat bahwa kayak faktor utama yang paling mempengaruhi kayak churn ya, seperti saya sudah ngomong terus churn ini, dan adalah jenis kayak kontrak ya, terus berlama berlangganan atau tenure dan biaya bulanan monthly change, dan juga pelanggan dengan kontrak bulanan itu cenderung memiliki tingkat churn yang paling tinggi. Jadi hal itu disebabkan karena pelanggan dengan kayak kontrak jangka pendek memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk berhenti kapan saja, kayak misalnya yang 1 bulan month to month tadi. Kayak sedangkan pelanggan dengan kontrak yang tahunan atau 2 tahunan, 1 years atau 2 years tadi cenderung lebih loyal karena terikat dengan perjanjian dan biasanya mendapatkan kayak potongan harga biasanya. Dan terus selain itu pelanggan dengan tenure yang rendah kurang dari 12 bulan juga menunjukkan kecenderungan churn-nya itu tadi lebih besar ya. Jadi pola ini itu terlihat jelas pada scatter plot dan pair plotnya tadi. Terus di mana kelompok churn-nya itu jadi kelompok churn itu lebih banyak berada di area tenure yang rendah dan total pembayarannya itu kecil. Jadi artinya itu pelanggan baru itu seringkali belum memiliki loyalitas yang kuat terhadap perusahaan, terutama jika pengalaman dari layanan mereka itu tidak sesuai dengan harapan di awal masa berlangganan. Jadi faktor apa yang paling mempengaruhi churn? Jadi faktor yang biasanya paling mempengaruhi sih lebih ke biaya bulanan. Jadi berdasarkan hasil blogspot tadi ya, kan tinggi-tinggi ya pada biaya bulanan atau monthly charge. Jadi berdasarkan blogspot tadi dan histogram, pelanggan itu dengan biaya yang bulanan tinggi itu di atas rata-rata misal kayak $80. Jadi lebih rentan untuk churn. Jadi hal itu dapat diartikan bahwa pelanggan yang merasa biaya langganannya itu
mereka terlalu mahal dibanding dengan manfaat yang dia dapatkan dari layanan tersebut. Dan akan cenderung mencari alternatif penyediaan layanan-layanan internet yang lain yang lebih terjangkau. Jadi selain faktor numerik atau harga, jadi hasil analisis kategorial memperlihatkan bahwa kayak jenis layanan internet service itu juga berpengaruh. Jadi pelanggan dengan layanan mana ya? Mana tadi? Nah, layanan yang fiber optik tadi yang di terakhir di nomor 6 itu tuh memiliki tingkat churn yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang DSL. Jadi ini tuh kemungkinan karena harganya layanan dari fiber optik itu lebih mahal ya, serta ketidakpuasan terhadap kualitas dulu layanan pada harga tersebut. Selanjutnya kelompok resiko tinggi churn. Jadi berdasarkan hasil visualisasi tadi dapat disimpulkan bahwa eh, kelompok pelanggan itu yang paling beresiko tadi tuh pelanggan-pelanggan yang pelanggan-pelanggan yang baru ya, lebih ke pelanggan-pelanggan yang baru tuh. Jadi kayak misal cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan lain-lain. Pokoknya di bawah dari setahun. Jadi dan juga memiliki biaya bulanan dari layanan internet itu yang tinggi dan serta menggunakan layanan fiber optik. Terus dan kelompok ini tuh harus menjadi fokus utama dalam strategi retensi pelanggan perusahaan. Jadi strateginya ya, di sini ada pertanyaan apa strateginya? Strateginya itu yang pertama kayak meningkatin program loyalitas. Jadi kita sebagai layanan internet itu memberikan insentif bagi pelanggan baru untuk memperpanjang kontrak kayak seperti potongan harga, kayak diskon gitu untuk memperpanjang kayak 1 tahun dan bonus layanannya seperti itu. Dan juga ada mengoptimalkan harga dan paket layanan. Jadi lakukan kayak evaluasi terhadap harga layanan fiber optik agar layanan fiber optiknya tadi kan tinggi ya. Jadi kita akan mengevaluasi dari harga tersebut agar tetap kompetitif ya, lebih minim lagi jadi tanpa mengurangi kualitas dari fiber optiknya gitu. Terus kayak yang ketiga mungkin kayak personalitas dari si pengalaman pelanggan ya. Jadi maksudnya kita tuh gunakan data perilaku jadi pelanggannya untuk memberikan penawaran atau seperti promosi, mungkin kayak diskon tadi ya, yang sesuai dengan preferensi dari individu. Misalnya kayak pelanggan dengan biaya yang tinggi itu bisa diberikan dukungan premium atau layanan tambahan secara gratis. Seperti itu. Oke, sudah sekian dari Enson saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.